warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Ervinia Zahida Naufal dengan NIM 12530100039. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mazhab-mazhab dalam ilmu hukum untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar ilmu hukum yang diampu oleh Bapak dosen Muhammad Khalid. Mazhab hukum merupakan hal yang sangat penting untuk dipahami. Kenapa? Karena membantu kita mengetahui bagaimana hukum dipandang, dibentuk, dan diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Nah, dalam video ini saya akan membahas beberapa mazhab hukum utama, mulai dari mazhab hukum alam, ada selanjutnya positivisme hukum, mazhab sejarah, sosiologikal jurisprudensi, realisme hukum, hingga utilitarianisme. Mari kita mulai pembahasannya. Nah, yang pertama ada hukum alam. Nah, hukum alam ini beranggapan bahwa hukum bersifat universal dan abadi, artinya berlaku kapanpun dan dimanapun. Nah, hukum alam ini pun terbagi menjadi dua. Pertama, ada hukum alam rasional, dan yang kedua ada hukum alam irasional. Nah, hukum alam aliran irasional yaitu mereka menyatakan bahwa hukum bersumber langsung dari Tuhan. Nah, tokohnya ada Thomas Aquinas. Nah, selanjutnya ada aliran rasional. Nah, mereka ini menyatakan bahwa hukum itu berasal dari akal manusia. Maka secara tidak langsung mereka ini membantah dari aliran yang irasional tadi. Nah, mereka itu bukan langsung dari Tuhan, tapi dari manusia. Nah, tokohnya itu antara lain ada Hugo Grotius dan Immanuel Kant. Nah, contoh dari hukum alam adalah larangan membunuh, serta hak dasar manusia seperti hak hidup, kebebasan, dan mengejar kebahagiaan. Nah, selanjutnya ada tentang positivisme hukum. Nah, positivisme hukum ini mazhab yang menekankan bahwa hukum adalah aturan tertulis yang dibuat oleh penguasa atau negara yang berwenang. Nah, ciri-ciri utama mazhab ini yaitu harus tertulis hukumnya dan diundangkan secara resmi, mengetapkan kepastian hukum, memisahkan hukum dari moral. Nah, tokoh-tokoh penting dalam mazhab ini diantaranya ada John Austin, ada Hans Kelsen, dan menurut mazhab ini, selama hukum sudah disahkan oleh negara, maka hukum tersebut tetap berlaku, terlepas dari baik atau buruknya secara moral. Nah, selanjutnya ada mazhab sejarah. Nah, mazhab sejarah yaitu mazhab yang berpendapat bahwa hukum tidak dibuat tetapi tumbuh dan berkembang bersama masyarakat. Nah, hukum tersebut itu lahir dari kebiasaan, tradisi, dan kesadaran hukum masyarakat. Nah, tuh kalau menurut mazhab sejarah, hukum setiap bangsa berbeda-beda karena dipengaruhi oleh sejarah dan budayanya masing-masing. Yang udah pasti kalau setiap bangsa itu tuh memiliki sejarah dan budaya masing-masing, sehingga menurut mazhab sejarah hukumnya itu pasti akan berbeda-beda. Nah, selanjutnya ada sosiologikal jurisprudensi. Nah, mazhab ini yaitu mazhab yang menekankan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan nilai dan kebutuhan masyarakat atau sering disebut dengan living law. Nah, mazhab ini membedakan antara hukum formal yaitu hukum tertulis dan hukum yang benar-benar berlaku dalam kehidupan sosial. Nah, tokoh utamanya dari mazhab ini yaitu Eugen Ehrlich. Menurut beliau, hukum yaitu hukum yang hidup di masyarakat seringkali lebih berpengaruh daripada hukum tertulis. Nah, selanjutnya ada mazhab realisme hukum. Nah, mazhab realisme hukum ini berpendapat bahwa melihat hukum itu sebagai hasil dari putusan hakim. Artinya, hukum tidak hanya dilihat dari teks undang-undang, tetapi dari bagaimana hukum diterapkan dalam praktik. Nah, mazhab ini bersifat kritis terhadap aturan tertulis dan menekankan pada realita di pengadilan. Nah, tokoh-tokohnya antara lain selain yaitu ada Karl dan Oliver Wendell. Nah,
Selanjutnya ada mazhab utilitarianisme. Nah, mazhab ini menilai hukum berdasarkan manfaat dan akibatnya bagi masyarakat. Nah, prinsip utamanya yaitu kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang terbanyak. Suatu hukum bisa dianggap baik jika memberikan manfaat yang paling besar dan meminimalkan penderitaan masyarakat. Nah, tokoh utama mazhab ini adalah Jeremy Bentham. Nah, sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa setiap mazhab hukum memiliki cara pandang yang berbeda terhadap hukum. Nah, perbedaan mazhab ini membantu kita memahami bahwa hukum tidak hanya soal aturan tertulis, tetapi juga berkaitan dengan nilai moral, masyarakat, sejarah, dan keadilan. Demikian penjelasan mengenai mazhab-mazhab hukum. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.